Tentu luar biasa ya. Senang sekali kalau pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat selalu meskipun masih berada di dalam keadaan masa pandemi. Hari ini saya Fani Rahmasari bersama rekan saya Christian Renaldo berjumpa dalam acara penutupan LP3KN Virtual Choir Festival 2020. Bersaudara dalam keberagaman. Dan acara ini terselenggara berkat dukungan WIS24 Disinfektan, DataScript, Sido Muncul, Universitas Tarumanegara, Universitas Katolik Parahyangan, dan ditayangkan oleh YouTube channel Hidup TV, Pesparani Katolik, dan Komsos Keuskupan. Mengawali acara kita malam hari ini, mari kita saksikan tarian pembuka dari Yayasan Belantara Budaya Indonesia.
Puji Tuhan, seluruh acara festival berlangsung dengan lancar dan meriah, diikuti oleh peserta dari 27 provinsi, 29 keuskupan, dan lebih dari 1.200 penyanyi dan pemusik dari seluruh Nusantara. Luar biasa sekali memang kalau kita mengikuti tayangan festivalnya setiap hari ya. Dari ujung barat sampai ujung timur kita udah berwisata secara virtual. Kalau kamu ngikutin setiap hari nggak nih, Fani? Ya iyalah, ikutin sampai kenyang makan macam-macam. Sampai kenyang. Nah, bagi teman-teman yang ketinggalan bisa tetap kok ya menyaksikan tayangannya di YouTube. Nah, kalau kita perhatikan banyak bermunculan lagu daerah baru loh dari berbagai provinsi, dan kita juga belajar mengenal lagu-lagu daerah dari berbagai provinsi itu. Dan yang menarik juga menurut saya nih adalah keberagaman baju daerahnya. Luar biasa ternyata budaya kita ya. Sebagai generasi muda, saya ngerasa bangga sekali. Maaf, generasi muda ya. Saya mah generasi muda juga. Semua generasi muda pastinya. Dan ini berarti acara LP3KN Virtual Choir Festival bisa menumbuhkan kreativitas budaya sekaligus mengajak kaum muda untuk lebih mencintai budaya bangsa, Fani. Betul sekali, Christian. Selain itu, dengan mendengar lagu-lagu rohani dan juga lagu liturgi, kita diajak untuk terus bersyukur atas anugerah yang sudah kita rasakan selama ini ya. Anugerah kesehatan dan juga kesempatan yang luar biasa untuk bisa bertemu dan bernyanyi bersama-sama dari rumah masing-masing, tentunya dengan segala keterbatasan di masa pandemi ini. Untuk itu, kita sama-sama akan memuji dan bersyukur kepada Allah melalui lagu puji dan syukur yang akan dibawakan oleh Benedicanta Singers.
Saudaraku terkasih, di tayangan penutupan LP3KN Virtual Choir Festival 2020, sore ini kita akan bersama-sama mendengarkan tim penilai yang akan memberikan apresiasi kepada para peserta Virtual Choir Festival. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Panitia Festival, Romo Petrus Canisius Siswantoko, yang dilanjutkan dengan menyanyikan himne LP3K. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sejak tanggal 28 Oktober sampai 10 November hari ini, kita telah menyaksikan kekayaan budaya bangsa kita dan juga kekayaan gereja kita lewat lagu daerah dan lagu liturgi yang dipersembahkan oleh paduan suara dari berbagai provinsi di Indonesia ini. Dengan adanya festival paduan suara virtual ini, kita saling menguatkan dan bergembira bersama di tengah pandemi COVID-19. Dan di saat yang sama, kita semakin menyadari bahwa kita adalah satu saudara, meskipun berbeda-beda agama, suku, dan golongan. Oleh karena itu, atas nama panitia, saya ingin mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang telah memberikan sambutan dan mendukung penuh acara ini. Kepada para Bapak Uskup, para Menteri, para Kepala Daerah, para tokoh bangsa yang telah memberikan pesan kebangsaan yang sangat mencerahkan dan menginspirasi kita semua dalam hidup beragama dan berbangsa. Kepada para Romo, Bapak, Ibu LP3KD yang telah turut menyemarakan acara ini dengan mengirimkan video-video yang sungguh luar biasa yang mampu meneguhkan iman kita sekaligus rasa keindonesiaan kita. Kepada para donatur, teman-teman Konsos, KWI, dan Keuskupan, serta Hidup TV yang dengan sepenuh hati juga mendukung acara ini. Kepada teman-teman LP3KN yang telah mencurahkan pikiran, tenaga, ilmu, dan waktu, serta semua pihak yang telah mendukung festival ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya juga mohon maaf atas berbagai kekurangan dan keterbatasan yang mungkin terjadi selama festival ini berlangsung. Semoga dengan adanya Virtual Choir Festival ini, kita semakin bersemangat untuk membangun persaudaraan di tengah perbedaan. Salam sehat, Tuhan memberkati. Kami bersyukur
saudara-saudari yang terkasih, seluruh panitia LP3KN Virtual Choir Festival 2020 dan juga para pesertanya sungguh merasa berbahagia dan bersyukur juga sangat bangga karena acara ini didukung oleh banyak pihak terutama dari pihak pemerintahan Republik Indonesia. Seperti kita ketahui pada acara terakhir yang baru lalu, Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo juga memberikan sambutan. Wow, luar biasa. Terima kasih ya Pak Jokowi. Nah, kali ini kita juga akan menyimak beberapa sambutan dari para pejabat pemerintahan Republik Indonesia. Langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Saya Juliari P. Batubara, Menteri Sosial Republik Indonesia, mengucapkan selamat untuk Lembaga Pengembangan dan Pembinaan Pesparani Katolik atas terselenggaranya acara Virtual Choir Festival 2020. Virtual Choir Festival menjadi terobosan yang kreatif di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini kita hadapi. Kami yakin ajang seni budaya dengan sajian kolaborasi apik antara lagu daerah dan lagu rohani yang dibawakan masing-masing peserta dari seluruh Indonesia akan berkontribusi menebarkan energi positif, memperkuat jiwa nasionalisme, memberikan penghiburan kepada masyarakat. Tema bersaudara dalam keberagaman mengandung nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus perekat ragam budaya, suku, ras, agama di negara kita tercinta, Indonesia. Bersaudara dalam keberagaman, kunci sukses Indonesia maju. Semoga Tuhan selalu memberkati setiap langkah kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan Pesparani Katolik tingkat nasional kedua tahun 2020 dengan tema mewujudkan persaudaraan sejati untuk Indonesia maju. Sebagai pagelaran lomba musik dan nyanyian kerohanian berupa doa-doa, Pesparani diharapkan dapat mendorong pengembangan seni budaya bernafaskan nilai-nilai keagamaan. Mengingat kegiatan Pesparani tahun 2020 dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, saya mengimbau kepada seluruh peserta panitia Pesparani, baik dari provinsi maupun kabupaten kota yang mengikuti lomba, agar selalu mematuhi protokol kesehatan melalui 3M+1, memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang tidak memungkinkan terjadinya jaga jarak. Sekaligus juga saya minta untuk bisa menjadi agen-agen dalam rangka untuk mensosialisasikan protokol-protokol kesehatan untuk menghindari penularan COVID-19 di daerah masing-masing. Dalam pelaksanaan lomba ini, yang terpenting bukan siapa pemenangnya atau juaranya, tapi momentum ini bisa dimanfaatkan untuk saling memberi motivasi, inspirasi, dan juga meningkatkan persaudaraan serta persatuan dalam keberagaman di tengah pandemi COVID-19. Melalui Pesparani Katolik tingkat nasional kedua tahun 2020, mari kita perkokoh kebersamaan umat untuk mewujudkan visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong serta nilai-nilai pluralisme, Bhinneka Tunggal Ika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Bene Santat,
Disorat itu suatu pepatah dalam bahasa Latin yang artinya siapa yang mampu bernyanyi dengan baik, sama artinya dengan berdoa 2 kali. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Nasional, pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik daerah dari 27 provinsi, serta seluruh penyanyi dan pemusik yang ikut berpartisipasi dalam acara Festival KOR virtual ini. Era pandemi COVID-19 yang kita hadapi dewasa ini memang menuntut kita melakukan berbagai penyesuaian dalam perilaku dan gaya hidup kita. Bila sebelumnya kita saling menyapa, berpergian, atau berbuat apa saja secara bebas, maka kini kita perlu melakukannya dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Satu hal yang terpaksa berubah dewasa ini adalah dunia kesenian. Paduan suara seperti ini, dan apabila sebelumnya para penyanyi satu sama lain berdiri berdekatan agar suara menjadi padu, ini tentu akan kesulitan. Munculnya KOR virtual seperti ini yang difestivalkan kali ini adalah sebuah bentuk terobosan baru melalui metode bernyanyi ini. Kita bisa tetap memuji Tuhan dan mengumandangkan keindahan melalui lagu secara bersama-sama, tanpa perlu harus berkumpul. Keindahan paduan suara di mana suara sopran, alto, tenor, dan bass saling berkombinasi. Nyatanya tetap bisa dimunculkan walaupun para penyanyi tidak berkumpul atau berdiri secara rapat. Semoga terobosan yang telah diinisiasi oleh Lembaga Pengembangan Pembinaan Pesparani Katolik, baik yang berada di tingkat nasional dan di daerah-daerah, dapat mengobati kerinduan kita untuk saling bertemu dan juga untuk memuji Tuhan melalui nyanyian. Sekali lagi selamat bernyanyi dan berfestival. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional beserta jajaran para pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah seluruh Indonesia. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka penutupan acara virtual Choir Festival yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Indonesia LP3KN. Meskipun dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang membawa dampak dan kendala bagi kita semua untuk beraktivitas dan berkarya sebagaimana biasanya, saya menyaksikan bahwa dengan penuh semangat dan kebersamaan, pelaksanaan Pesparani tahun ini dapat dilaksanakan dengan baik dan sukses, dan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran panitia atas kegigihan dan kreativitasnya dalam penyelenggaraan acara yang telah berlangsung sejak 28 Oktober yang lalu, dan juga kepada segenap masyarakat Katolik yang tetap penuh semangat telah berpartisipasi dalam pagelaran seni budaya dan paduan suara sebagai wujud pengembangan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan iman masyarakat Katolik. Saya ingin menyampaikan pula apresiasi atas pemilihan tema acara Pesparani tahun ini, yaitu Bersaudara dalam Keragaman, yang saya nilai tepat dan dapat memperkuat upaya kita bersama untuk membangun dan merawat semangat kebangsaan yang diekspresikan dalam bentuk kreasi seni budaya bangsa Indonesia.
Terlebih lagi, momentum penyelenggaraan acara ini bertepatan pula dengan 2 hari besar nasional yang penting, yaitu Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober dan Hari Pahlawan yang kita peringati tanggal 10 November atau hari ini. Oleh karena itu kiranya tepat bagi kita semua untuk kembali memperkuat persatuan dan kesatuan nasional yang merupakan warisan paling berharga dari para pahlawan pendiri bangsa Indonesia. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan memiliki keragaman etnis, suku, agama, bahasa, budaya, dan keragaman lainnya. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus kita rawat dan jaga bersama sebagai modal dasar kekuatan nasional untuk membangun dan maju bersama. Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk senantiasa mewujudkan kehidupan yang rukun, tentram, damai, dan toleran. Pada akhir sambutan ini saya ingin sekali lagi mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus, lembaga, dan pembinaan, pengembangan Pasparani Katolik Indonesia, panitia kegiatan virtual Choir Festival, serta seluruh peserta atas kesuksesan penyelenggaraan acara ini. Dengan ungkapan rasa syukur, saya menutup pelaksanaan virtual Choir Festival Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Indonesia tahun 2020 secara resmi. Sampai jumpa di Pesparani NTT bulan Oktober tahun 2021. Selamat sore, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pasti sudah nggak sabar ya mau mendengar peserta terbaik dan juga peserta yang mendapatkan likes terbanyak. Tapi tunggu dulu, sabar dulu karena ada yang lebih menarik mau lewat nih. Apaan yang lebih menarik? Yang lebih menarik adalah bagaimana melihat antusias para peserta dalam mempersiapkan diri mereka untuk turut meramaikan acara festival ini, Van. Oke deh, kalau gitu langsung saja kita simak tayangan behind the scene dari para peserta festival berikut ini. Tat. Ada suara burung nih. Iya burung. Bukan, itu besok. Jagalah. Bukan. Kau dipilih Roh Kudus. Kau dipilih Roh Kudus.
Di ujung jabung sampai durian tangkor rajo. Kalian nggak pernah ikut. Sampai durian tangkor rajo. Dari sialang belang. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur kepada Allah dan bangga sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai dasar negara Pancasila agar kita hidup berketuhanan, berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, berhikmat dan bermartabat serta berkeadilan sosial dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Yang diwujudkan melalui tata wicara dan tata laku yang saling menghargai tanpa memandang perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Itulah komitmen kebersamaan dalam perbedaan, kesatuan dalam kebinekaan, persaudaraan dalam keberagaman. Festival Paduan Suara Virtual 2020 yang diselenggarakan oleh LP3KM sebagai alternatif Pesparani 2 yang rencananya diselenggarakan tahun ini tetapi ditunda adalah salah satu upaya kreatif di tengah pandemi COVID-19 untuk saling menghibur dan menguatkan dalam perjuangan hidup sehari-hari yang terganggu wabah, serta saling mendukung dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, persaudaraan dalam keberagaman yang akhir-akhir ini diganggu oleh berita bohong dan ujaran kebencian. Ada 29 keuskupan dari 27 provinsi dengan lebih dari 1.200 penyanyi dan musisi berpartisipasi dalam menyanyikan satu buah lagu liturgi dan satu buah lagu daerah masing-masing. Hasilnya luar biasa yang sebenarnya bisa dikompilasi menjadi 2 album. Satu album lagu liturgi, satu album lagu daerah.
yang bukan hanya bisa menjadi memori, tetapi juga motivasi bagi persaudaraan dalam keberagaman. Melalui kegiatan seni ini, kita pun saling meyakinkan akan keindahan lagu liturgi dengan penuh syukur sebagai kasanah gereja Katolik yang luhur mulia. Dan saling memperkenalkan keunikan budaya masing-masing dengan bangga sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya festival ini kita makin Katolik, makin Indonesia, makin berani menunjukkan iman dan komitmen kita pada gereja dan bangsa, serta makin berani berjuang bagi kesatuan bangsa Indonesia. Disitulah tema Festival Paduan Suara Virtual yang adalah bersaudara dalam keberagaman bukan hanya menjadi tema saja, tetapi juga menjadi semangat yang mau dihidupi dari hari ke hari. Semoga kreativitas dalam seni liturgi dan budaya lokal yang mengatasi situasi pandemi COVID-19 ini mendorong kita juga untuk kreatif di dalam hidup, karya, dan pelayanan kita. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam upaya mensukseskan Festival Paduan Suara Katolik Virtual, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kota, kabupaten, LP3KN, LP3KD, hingga pimpinan gereja Katolik, para uskup, imam, biarawan, biarawati, serta semua orang yang dengan sukarela memberikan hati, budi, energi, dan materinya. Selamat dan terima kasih kepada semua panitia dan peserta yang dengan sukacita mempersembahkan nyanyian dan menampilkan budaya terbaiknya sebagai partisipasi dalam mempromosikan persaudaraan dalam keberagaman. Menang dan kalah itu biasa. Juara atau tidak itu harus ada. Semua tidak bisa sama, ada urut-urutannya. Disinilah kita diajak untuk bertenggang rasa saat menang, untuk berbesar hati saat kalah. Yang penting adalah bagaimana persaudaraan dalam keberagaman itu terwujud di antara kita. Semoga dengan begitu pun kita menjadi pewarta gagasan dan kesadaran serta duta gerakan persaudaraan dalam keberagaman. Semoga dukungan semua orang, panitia, dan pengorbanan para peserta yang telah bersungguh-sungguh tampil memukau berbuah bukan hanya pada kebersamaan kita dalam keberagaman, tetapi juga pada keutuhan pribadi sebagai orang Katolik Indonesia yang makin beriman pada Allah dan kian berkomitmen pada perkembangan gereja dan bangsa Indonesia yang kita cinta. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hadirin yang terkasih, tibalah kita di saat yang dinanti-nantikan, pengumuman dari tim penilai. Seperti yang kita ketahui, pada tayangan festival harian, selalu ada 3 orang tim penilai. Dan mereka adalah Budi Susanto Yohanes, Hendri Sucipto, dan Romo FX Murti Hadiwijayanto SJ. Sekarang mari kita simak pengumuman yang akan diawali dengan penjelasan dari Bapak Ernest Marianto selaku Ketua Bidang Lomba dan Cipta Lagu LP3KN, dilanjutkan dengan penjelasan dari Bapak Henry Sucipto sebagai wakil dari tim penilai LP3KN Virtual Choir Festival 2020. Indro
Salam persaudaraan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas terselenggaranya Virtual Choir Festival 2020. Tema dan spirit bersaudara dalam keberagaman yang diulang-ulang ditayangkan di layar dan terus-menerus digemakan oleh para uskup, oleh para pejabat pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan juga oleh tokoh-tokoh masyarakat, begitu meresap ke dalam hati kita. Bahkan juga mewarnai chatting di berbagai grup WA yang melibatkan kita, melibatkan LP3KD dan para pemirsa. Selamat dan profisiat kepada semua kontingen LP3KD yang telah menampilkan virtual choir yang begitu indah dan nikmat untuk ditonton. Kecanggihan teknologi telah dimanfaatkan dengan maksimal sehingga mampu menghasilkan tayangan yang begitu indah. Sedemikian indah sampai memancing pertanyaan, benarkah ini suatu virtual choir? Jangan-jangan ini rekaman suatu live choir lalu diberi foto untuk memberi kesan virtual choir. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini de facto muncul dan bisa terus dilanjutkan. Dan hanya kontingen serta editor yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur. Sejumlah kontingen LP3KD begitu bersemangat dalam menyiapkan dan mengemas virtual choir-nya sampai-sampai lupa bahwa ada ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan oleh panitia dan telah disepakati baik oleh LP3KN maupun LP3KD lewat Zoom meeting kita yang terakhir. Antara lain soal bahasa nyanyian dan durasi video. Semua ini begitu kasat mata dan memunculkan pertanyaan bahkan komplain dari sejumlah pihak. Maka dengan berat hati terpaksa panitia memberikan pengurangan nilai. Ini semua sebagai pelajaran bagi kita untuk kedepannya. Akhir kata, selamat, profisiat, tetap semangat dalam spirit bersaudara dalam keberagaman. Amin. Setelah melakukan evaluasi dari karya 27 peserta dan setelah memperhatikan pula pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, maka dengan ini tim penilai memutuskan memberikan penghargaan kepada Provinsi Jawa Tengah dan berhak untuk meraih trofi penghargaan dari LP3KN. Selamat.
kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menciptakan bangsa Indonesia dengan aneka ragam perbedaan yang indah. Banyak pulau, agama dan kepercayaan, suku dan bahasa. Kami bersyukur atas anugerah yang indah ini bagi kami. Para leluhur kami telah bertekad untuk menjadikan bangsa ini satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa Indonesia. Pada setiap 28 Oktober, kami bertekad untuk memelihara semangat kesatuan itu dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Pada setiap 10 November, kami mengenang para pahlawan Indonesia dan bertekad untuk mengisi kemerdekaan ini dengan turut menciptakan keadilan dan perdamaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapa yang Maha Kasih, sebagai anak bangsa, kami mengenang 2 hari bersejarah ini dengan cara mengadakan festival core virtual antar LP3KD Provinsi yang dimulai pada 28 Oktober 2020 dan selesai pada hari ini 10 November 2020. Kami yakin bahwa penyelenggaraan festival ini merupakan dorongan rohmu bagi kami, agar kami tetap melihat keanekaragaman ini sebagai anugerahmu yang indah yang perlu kami pelihara dengan penuh cinta. Pada hari penutup kegiatan ini, kami sampaikan syukur kepadamu atas penyertaanmu selama kegiatan ini melalui dukungan pemerintah, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, para menteri, para gubernur, DPR, DPRD, Bapak Kardinal, para Bapak Uskup, tokoh masyarakat dan para donatur, sehingga kegiatan kami ini berlangsung dengan baik mulai dari awal sampai sekarang selesai. Kami mohon dampingilah bangsa kami yang beraneka ragam ini, agar kami hidup rukun dan damai, yang dengannya kami dapat mencapai tujuan bangsa ini, yaitu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah puncak acara kita pada LP3KN Virtual Choir Festival 2020. Selamat kepada semua peserta yang sudah luar biasa menyemarakan acara festival ini. Terima kasih kepada semua LP3KD yang berusaha dan berupaya mensukseskan LP3KN Virtual Choir Festival 2020. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini, terutama Wish 24 Disinfektan, Data Script, Sido Muncul, Universitas Tarumanegara, Universitas Katolik Parahyangan, dan ditayangkan oleh YouTube channel Hidup TV, Pesparani Katolik, dan Konsos Keuskupan. Mari saudara-saudariku terus semangat berkarya. Berikan semangat positif kepada lingkungan sekitar kita, termasuk juga membagikan hal-hal positif di sosial media kita. Marilah kita meneruskan perjuangan dari para pahlawan kita dengan mengisi kemerdekaan ini dengan segudang prestasi dan semangat persatuan demi kemajuan negara dan bangsa tercinta. Terimalah persembahan terakhir sebagai rasa kebinekaan. Kita bineka, kita Indonesia.
Mari bersaudara dalam keberagaman. Satu Indonesia.